Masih dalam debat calon wali kota dan wakil wali kota Ternate periode 2015-2020. Bapak Ibu hadirin sekalian dan pemirsa, saat ini telah bersama kita pasangan wali kota dan wakil wali kota Ternate yang pada segmen ini akan mendalami tema peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Saya akan menyampaikan pertanyaan pada bola pertanyaan. Saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk mengambil satu pertanyaan, satu bola yang akan menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh para pasangan calon dalam kurun waktu 2 menit. Saya akan meminta memberikan kesempatan pertama kepada pasangan calon nomor urut 2. Satu clue pada pertanyaan telah ada di tangan saya. Akan segera saya buka. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 2 terkait dengan pengembangan paham-paham sektarian yang ada di Kota Ternate yang cenderung meresahkan dan menimbulkan disorientasi, menimbulkan disketeraturan pada masyarakat. Pasangan nomor urut 2, bagaimana konsep dan strategi Anda serta upaya jangka pendek, jangka menengah yang dapat dilakukan dalam rangka menanggulangi penyebar luasan paham-paham sektarian tersebut yang tentunya mengganggu ketertiban dan stabilitas. 2 menit kesempatan Anda untuk menyampaikan jawaban dimulai dari sekarang. Ya, baik, terima kasih. Sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh moderator tadi tentang bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka bisa mengatasi paham-paham sektarian ini di Kota Ternate. Saya pikir bahwa yang paling penting pertama perlu adanya koordinasi yang harus dilakukan oleh instansi terkait. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Forum Kerjasama Umat Beragama. Ini institusi ini harus perlu diperan secara maksimal melalui berbagai kegiatan sosialisasi, melalui kegiatan-kegiatan pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan dalam jangka panjang kita perlu saat ini menanamkan rasa nasionalisme yang tinggi daripada generasi kita. Dengan adanya rasa nasionalisme yang tinggi ini akan bisa menghindari daripada adanya pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan dasar dan falsafah negara kita. Peran daripada 2 institusi yang tadi saya sampaikan, termasuk di dalamnya Kesbangpol, ini dalam rangka bisa merekrut atau memberikan pemahaman wacana kepada saudara-saudara kita yang punya pemahaman yang berbeda daripada pemahaman yang harus dilakukan atau yang harus ada pada seluruh warga negara Republik Indonesia. Dengan secara terus-menerus melakukan pembinaan-pembinaan. Kemudian dalam jangka panjang kita menghidupkan kembali pendidikan atau pembangunan karakter bangsa. Ini akan bisa memberikan dampak yang sangat positif terhadap mencegah terus berkembangnya paham-paham sektariatan yang ada di wilayah kita ini. Tanpa waktu Anda selesai. Selanjutnya saya akan melangkah memberikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 3. Apakah Pak Wakil akan mengambil kesempatan pertama untuk memberikan tanggapan karena mengambil bola pertama? Pertanyaan untuk pasangan nomor urut 3 adalah bagaimana strategi dan target jangka menengah pasangan Anda di dalam rangka
penyelenggaraan pembangunan yang tentunya berperspektif lingkungan. Karena kita lihat realitas empiris mengantarkan kepada kita terjadinya degradasi lingkungan. Selaras dengan konsep yang Anda usung, 2 menit waktu Anda dimulai dari sekarang. Ya, saya kira semua aspek pembangunan yang kita lakukan tetap harus mengedepankan aspek lingkungan sebagai pertimbangan kita. Kenapa? Karena kita ini pemimpin. Tangan kita ini akan memberikan sebuah kebijakan yang akan berpengaruh terhadap lingkungan kita. Kesalahan kita memberikan kebijakan yang berakibat terhadap degradasi lingkungan, itu yang disebut di dalam Al-Quran, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Oleh karena itu saya kembali ke pernyataan saya sebelumnya, bahwa kita harus konsisten, lagi-lagi konsisten dengan dokumen tata ruang yang sudah kita buat. Tidak ada cara lain. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masa depan kita. Masa depan kita. Kita kan punya rencana tata ruang yang terdiri dari dokumen-dokumen turunannya. Ada kawasan terbangun, ada rencana tata bangunan, dan seterusnya. Ini seharusnya kita pedomani agar supaya lingkungan kita itu bisa terjamin keberlangsungannya. Contoh misalnya Ternate ini sekarang kita sudah mengalami degradasi terhadap ketersediaan air bersih kita. Ini menurut saya juga kan akibat daripada kebijakan yang menurut kami ya berdua, ini adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebelumnya yang berakibat pada degradasi penyediaan air bersih kita. Kebijakannya apa? Dengan melakukan komersialisasi PDAM, dengan harus membuat satu ekspansi usaha dengan membuat air minum misalnya. Padahal sebenarnya PDAM itu kan punya fungsi sosial. Anda selesai. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 4 untuk mengambil bola pertanyaan. Kesempatan pertama untuk menjawab berada pada calon wali kota. Apabila Anda dipercayakan sebagai wali kota dan wakil wali kota Ternate, bagaimana strategi dan target pencapaian di dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang tentunya berkontribusi terhadap penanganan sejumlah problematika permasalahan terkait dengan pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana halnya saya katakan di awal tadi, bahwa tugas pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan rasa aman dan damai kepada masyarakat. Oleh karena itu, konsep yang akan kami terapkan tadi, yang saya sebut dengan 4 pilar, membuat daerah ini menjadi maju. Persoalannya sekarang adalah bagaimana mengaplikasikan keempat tadi sehingga bernilai ekonomis bagi masyarakat. Oleh karena itu, hadirin saya hormati, tidak ada cara lain tentu bahwa payung hukum yang kita ciptakan di dalam rangka untuk membuat kebijakan tadi tentu harus bisa disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat paham tentang rencana pemerintah, sehingga dengan demikian masyarakat bisa taat dan tertib kepada aturan-aturan yang telah kita bikin, dan dengan demikian ada nilai transparansi kepada masyarakat terhadap rencana-rencana pemerintah, bahkan sampai dengan pelaporan tentang keuangan pun jika perlu masyarakat harus tahu dan ikuti. Hari ini lebih dikedepankan transparansi keuangan. Kalau secara undang-undang pemerintah daerah bertanggung jawab atau pelaporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota, maka saya ingin katakan, saya tambah lagi satu, masyarakat perlu harus tahu dan masyarakat ikut mengontrolnya. Kenapa? Memangnya pemerintah untuk masyarakat. Terima kasih. Masih tersisa 30 menit, apakah wakil akan menambahkan? Terima kasih. Saya tambahkan sedikit tentang
pengawasan yang memang betul-betul tegas. Karena kalau tidak ada ketegasan, nanti tidak bisa untuk mengelola keuangan. Kelas celengan masjid saja ada laporan. Itu perlu saudara-saudara ingat. Sekelas celengan masjid saja ada laporannya. Terima kasih. Waktu selesai. Anda telah memanfaatkan waktu secara efektif. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon tenang. Kita akan masuk pada kesempatan pasangan nomor urut 1 dengan bola pertanyaan. Dengan demikian, Bapak calon wali kota akan mengambil kesempatan pertama untuk menyampaikan jawabannya. Pertanyaan untuk pasangan nomor urut 1 terkait dengan realitas empiris permasalahan pembangunan di Kota Ternate. Bagaimana konsep strategi pembangunan hukum yang diusung oleh pasangan calon jika dipercaya sebagai wali kota dan wakil wali kota melalui ketersediaan regulasi daerah yang tentunya dimaksudkan untuk menangani isu-isu prioritas daerah. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita audit regulasi untuk kita pastikan regulasi kita itu, regulasi Raperda kita itu bertentangan dengan regulasi nasional atau tidak. Kalau kita melakukan audit regulasi, maka kita akan menemukan kesalahan regulasi kita itu di mana. Maka nanti prioritas regulasi kita itu regulasi yang mempercepat pertumbuhan penanaman modal, mempermudah orang berusaha, memberi keamanan. Itu sudah tentu menjadi perhatian kita. Nah, Raperda yang kita buat itu juga, ini kita bicara soal dalam konteks Kota Ternate, maka kita, kalau undang-undang dalam konteks nasional kita sepakat bahwa itu menjadi ukuran nasional yang kita laksanakan. Tapi Raperda kita itu perlu kita membuat itu, dia harus sejalan, seiring dengan penguatan strategis pembangunan kita itu apa? Kalau penguatan strategi pembangunan kita itu orientasi kepada peningkatan ekonomi, maka kita harus regulasi kita juga memberi dukungan terhadap bagaimana kita mempercepat dukungan ekonomi itu. Kalau regulasi kita itu umpamakan melakukan kawasan batas bangun, umpamakan di puncak sana kita memberikan batasan sampai pada taraf tertentu, tidak bisa sampai kepada di atas. Itu juga kita harus untuk memperkuat itu. Kawasan di pantai juga kita harus membatasi kawasan terbangun di pantai. Jangan kemudian kita seragamkan atau kita mendorong semua regulasi itu kita membangun, tapi kita tidak punya wilayah keterbatasan pembangunan itu secara maksimal. Karena itu Raperda kita itu pertama dalam penjelasan kita itu tadi saya sampaikan 3 regulasi itu, maka kita harus realisasikan dengan kebijakan pembangunan sifat nasional. Sudah tentu kita tidak melepaskan dengan kebijakan lokal kita. Penguatan itu yang menjadi prioritas kita. Kalau sektor peningkatan pendidikan kita, kalau kemudian kita ingin peningkatan kualitas pendidikan kita, harus mendorong regulasi kita bagaimana. Terima kasih. Waktu Anda selesai. Bapak Ibu hadirin sekalian, sesi pertama pada segmen ini telah kita lewati. Selanjutnya kita akan menuju pada bola pertanyaan sesi kedua. Saya akan beranjak pada pasangan nomor urut 3. Jika tadi pasangan nomor urut 3 calon wakil wali kota mengambil kesempatan pertama, maka pada sesi kali ini saya akan persilakan calon wali kota pasangan nomor urut 3 akan mengambil bola pertanyaan. Baik, pertanyaan untuk pasangan nomor urut 3 terkait dengan pelayanan publik. Kita tahu bersama bahwa aspek hukum pelayanan publik salah satunya adalah pelayanan publik yang berkeadilan. Bagaimana konsep yang diusung dan strategi jangka pendek maupun jangka menengah terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkeadilan dalam rangka mengakomodir kebutuhan masyarakat. Waktu Anda 2 menit, Anda bisa memulainya sekarang. Ya, terima kasih. Bahwa kalau kita lihat secara
secara merata untuk pembangunan kota Ternate, itu tadi sudah dikatakan oleh wakil saya, kita harus bikin ketetapan yang jelas bahwa pembangunan kota Ternate itu kita mengembangkan kota baru, yaitu kota Ternate Selatan sebagai kota pengembangan, kemudian kota tengah kita sebagai kota perdagangan dan jasa kita tetapkan, kemudian pada kota Ternate Utara kita lakukan sebagai kota Ternate Utara dan Pulau kita lakukan kota berbudaya. Nah, bisa tambah 20 menit tersisa, sang wakil wali kota akan memberikan tanggapannya, silahkan. Iya, jadi pelayanan publik yang merata itu satu keniscayaan bagi pemerintah. Itu memang tugas pemerintah. Kita tidak saja mengejar pertumbuhan, tetapi kita juga harus memperhatikan pemerataan. Jadi kalau misalnya ini kami berdua diberikan kesempatan, maka tentunya dari aspek pelayanan publik ini harus merata dirasakan oleh manusia-manusia yang ada di kota Ternate, dari mulai Batang 2 sampai ke Moti dan Hiri dan Moti sana. Nah, bentuk pelayanan publik, semua pelayanan dasar kepada publik harus kita berikan kepada rakyat kita itu. Instrumennya apa? APBD. Kami berdua sudah punya komitmen. APBD ini harus kita serahkan kepada rakyat kota Ternate. Dengan program prioritas kita adalah 1 kelurahan 1 miliar. Ini untuk menjamin pelayanan publik di setiap kelurahan itu. Dana 1 miliar ini semuanya kita berikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk apa? Untuk melakukan pemberdayaan di tingkat masyarakat kita. Ingat, APBD itu milik rakyat. Kita cuma melaksanakan saja. Waktu Anda selesai secara efektif digunakan. Selanjutnya kita melangkah pada pasangan nomor urut 4. Jika tadi calon wali kota mengambil kesempatan pertama, maka kesempatan ini kami persilakan wakil wali kota untuk mengambil bola pertanyaan. Hadirin dimohon untuk tenang. Untuk pasangan nomor urut 4, jika Anda terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Ternate pada 5 tahun ke depan, menyambung pembicaraan terkait dengan kesenjangan antar wilayah, bagaimana strategi dan konsep yang akan Anda terapkan dalam menjawab soal disparitas antar wilayah, antar kecamatan, antar pulau melalui pertumbuhan ekonomi. 2 menit waktu Anda. Kami persilakan kepada wakil wali kota untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih. Untuk antar wilayah, saya melihat bahwa kurangnya pemerataan, terutama di Batang 2. Batang 2 diibaratkan seperti negeri buangan. Kenapa demikian? Karena pejabat yang lalu-lalu tidak pernah menginjakkan kaki ke negeri tersebut. Ini satu pelajaran terpenting bagi kita, bahwa kita melihat datang ke Batang 2 cuma hanya beberapa jam, padahal itu dilihat daripada umatnya itu manusia loh, bukan binatang. Makanya pemerataan itu harus ada. Itu tidak bisa kalau kita cuma hanya melihat Hiri, kita cuma hanya melihat Moti. Karena apa? Karena di sana itu Kristen, kita tidak jarang untuk melihat, dan itu adalah pemerintahan yang berlaku sekarang ini. Untuk melihat umat itu harus adil. Untuk melihat umat itu harus adil. Jadi tidak ada untuk bahwa nanti kalau pindah aja ke Batang 2 seperti negeri buangan. Hilangkan itu mulai dari sekarang. Terima kasih. 55 menit tersisa, silakan Bapak ingin menambahkan. Baik, terima kasih. Kesenjangan antar wilayah, menyambung apa yang kami sampaikan tadi. Oleh karena itu saya ingin katakan bahwa Kecamatan Pulau Hiri, Kecamatan Batang 2, Kecamatan Moti ini sungguh-sungguh harus mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu
Kalau saya tempatkan tadi yang namanya peternakan ayam, industri peternakan ayam itu di Hiri dan Moti, dan kemudian Batan 2 itu adalah tempat penumpungan ikan, maka ini bagi saya sudah merupakan sesuatu keberkahan bagi mereka. Untuk apa? Dalam rangka sama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan lupa lalu lintas laut pun akan menjadi yang paling ramai barangkali. Tadi saya katakan hari ini kita tahu mungkin 2 minggu sekali ferry dari Ternate ke Batan 2. Waktu Anda selesai. Kita lanjutkan untuk pasangan nomor urut 1. Jika tadi, ya sekarang kesempatan diberikan kepada wakil wali kota, silahkan. Pertanyaan untuk pasangan nomor 1 terkait dengan bagaimana menggunakan seefektif mungkin APBD dan bagaimana menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Bagaimana strategi dan target penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tentunya diharapkan akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bapak calon wakil wali kota, dipersilakan waktunya 2 menit. Anda bisa memulainya sekarang. Terima kasih moderator. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan kami sebagai calon wakil wali kota incumbent bersama-sama Pak Sujud untuk melanjutkan pembangunan di Kota Ternate. Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka merealisasikan APBD agar bisa seefektif mungkin, kita harus menyusun sebuah rencana program kerja yang berbasis kepada kebutuhan masyarakat. Tidak boleh kita menyusun sebuah rancangan anggaran belanja daerah dengan hanya berorientasi pada sebuah proyek, namun kita berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dan APBD ini sedianya harus terrealisir dengan baik secara merata di seluruh sektor-sektor pembangunan dan seluruh sektor-sektor jasa, baik itu untuk kepentingan warga masyarakat di sebuah kecamatan, harus juga berimbang antara kebutuhan anggaran di satu wilayah kecamatan dengan wilayah kecamatan yang lain. Artinya penyebaran proses pembangunan dan penyebaran anggaran di seluruh sektor-sektor jasa maupun sektor-sektor pembangunan di seluruh kelurahan itu harus merata untuk mengembangkan dan menggali peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Ternate. Kita masih memiliki sebuah peluang dan potensi yang cukup besar untuk menggali dan meningkatkan potensi asli daerah di Kota Ternate. Salah satu contoh yang harus kita secara konkret saya ingin sampaikan bahwa kita belum menggali secara maksimal potensi pendapatan asli daerah di sektor jasa. Terima kasih. Maaf. Baik, kita melangkah kepada pasangan nomor urut 2. Jika tadi yang memulai adalah calon wali kota, maka sekarang yang mengambil kesempatan untuk menjawab pertanyaan adalah calon wakil wali kota. Pertanyaan untuk pasangan nomor urut 2 terkait dengan tata kelola pemerintahan. Bagaimana strategi dan target pencapaian penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akan diusung dan dilaksanakan oleh pasangan calon nomor urut 2 yang dapat mendorong pemerintahan yang transparan dan tentunya bebas korupsi. Waktu Anda untuk menjawabnya 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang berbahagia, menurut hemat kami bahwa tata kelola pemerintahan yang baik hanya ada 2 sistem yang harus dilakukan. Yang pertama terkait dengan sistem, yang kedua terkait dengan SDM-nya. Nah, ini harus diperhatikan benar dan ini harus berjalan secara bersamaan sehingga nantinya bisa menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.
dan tentunya juga mengarah kepada akuntabel, transparansi. Jadi dua sistem tadi yang kami sampaikan itu harus berjalan secara serasi, sehingga dengan sendirinya bisa menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik. Makasih. Masih tersisa 1 menit 12 detik, dipersilakan untuk menambahkan. Saya tambahkan, selain pembinaan SDM maupun perbaikan sistem, juga perlu didukung dengan peralatan yang cukup. Dengan 3 komponen ini, kita berharap tata kelola pemerintahan ini bisa ditingkatkan. Sistem yang baik tidak didukung oleh SDM yang baik, ini tidak akan menghasilkan sesuai yang kita harapkan. Demikian juga SDM yang baik tetapi tidak diikuti dengan sistem yang baik dan peralatan yang cukup juga tidak akan bisa menghasilkan tata kelola pemerintahan yang kita harapkan. Ketiganya ini berjalan secara sinergitas, sehingga apa yang ingin kita capai, pemerintahan yang akuntabel, yang transparan, yang pro rakyat, dengan sistem ini berjalan baik, maka tujuan itu akan bisa tercapai. Terima kasih. Baik, masih tersisa 24 menit, tidak dimanfaatkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita berikan aplaus untuk keempat pasangan calon. Bapak Ibu hadirin pemirsa yang berbahagia, kita masih tetap akan mengikuti debat kota dan wakil wali kota Ternate periode 2015-2020, tentunya selepas jeda berikut.